Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syahrin Sakin Hasim. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya tentang dampak tekanan pada kandung kemih bagi ibu hamil. Di sini saya mengambil kasus tentang ISK. ISK ini adalah infeksi bakteri yang menyerang saluran kemih atau kencing dan organ di sekitarnya. Bakteri dapat masuk melalui atau lewat uretra, yaitu lubang kencing. Kemudian menginfeksi saluran kencing atau ureter, kandung kemih, dan bahkan mungkin ginjal. Biasanya, wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kencing dibandingkan dengan pria. Ini karena panjang uretra wanita lebih pendek daripada pria, sehingga memudahkan bakteri untuk masuk dan menginfeksi saluran kemih. Pada ibu hamil, resiko tinggi mengalami infeksi saluran kemih. Itu menurut American Family Physician atau AAFP. Dimulai pada minggu ke-6 kehamilan sampai puncaknya di minggu ke-22 sampai 24 kehamilan. Dalam jurnal Archives of Medical Science, sekitar 2-10% wanita hamil mengalami infeksi saluran kencing atau ISK karena menahan kencing saat hamil. Wanita yang pernah memiliki ISK sebelumnya lebih rentan untuk mendapatkannya lagi selama kehamilan. Jenis-jenis infeksi saluran kemih pada ibu hamil yaitu pertama ada cystitis, yaitu peradangan kandung kemih yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada kandung kemih. Ini jenis yang paling umum dari infeksi ISK pada wanita. Kemudian cystitis ini sering terjadi pada wanita yang berusia 20-50 tahun dan yang aktif berhubungan seksual. Kemudian yang kedua ada pyelonephritis atau biasa disebut dengan infeksi ginjal. Bakteri penyebab infeksi saluran ini pada ibu hamil dapat berpindah dari bukaan, saluran, ataupun kandung kemih menuju ginjal saat ibu hamil menahan kencingnya. Tanda dan gejala infeksi saluran kemih atau ISK pada ibu hamil dapat kita deteksi sebagai seorang bidan, yaitu yang pertama, sering kebelet dan sering buang air kecil. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, ada sensasi terbakar atau kram di perut di bagian punggung bawah atau perut bagian bawah. Kemudian, air seni ibu akan terlihat keruh dan berbau, tidak seperti biasanya. Demam, menggigil, dan berkeringat. Juga, ibu hamil tersebut akan terkena penyebab infeksi yang menyebar ke ginjalnya, karena ketika ibu hamil tersebut menahan kencing, maka bakteri penyebab infeksi menyebar ke ginjal. Kemudian ibu hamil akan mengalami nyeri punggung, menggigil, demam, mual sampai muntah. Bagaimana cara kita mencegah atau mengatasi ISK pada ibu hamil? Yang saya ketahui yaitu pertama, kita harus memberikan edukasi kepada ibu hamil tersebut dengan cara memberitahu selalu membersihkan kelamin dari belakang ke depan, karena bakteri E. coli yang paling sering menyebabkan ISK pada ibu hamil berasal dari usus sehingga umum bersarang pada anusnya. Kemudian yang kedua, ada perubahan hormon hamil, yaitu peningkatan hormon itu turut dapat meningkatkan risiko ISK pada ibu hamil. Biasanya perubahan hormon ini membuat bakteri jadi lebih mudah berkembang di vagina yang lembab. Terlebih lagi lokasi antara lubang vagina dan lubang kencing saat berdekatan, sehingga akan lebih mudah bagi bakteri berpindah dan menginfeksi. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman.